Nah, ini ya. Oke, kita ulangi lagi aja ya, teman-teman ya. Kita back aja deh, nggak apa ya. Nah, ini desain yang sudah saya persiapkan ya untuk materi hari ini, ya, untuk tutorial hari ini. Nah, di sini ada 4 ya. Di sini ada 4 gambar yang sudah saya persiapkan. Lalu jangan lupa juga kita persiapkan ini button ya, button untuk memberitahukan atau menginformasikan bahwa ada pergerakan dalam banner yang kalian buat gitu ya. Nah, lalu ini seperti tadi ya yang sudah saya bahas. Kita kopikan dulu ke sini. Nah, setelah di-copy, mungkin tadi ada yang bertanya ya untuk efek ya, efek yang ini ya, efek linear saya berikan kepada gambar agar terlihat. Nah, perbedaannya ya ini kalau kita lihat yang sebelah sini tuh. Agar terlihat nanti di sini keterangan foto sama button untuk slide-nya ini ya, button penanda slide ya. Oke, kita langsung aja ya untuk desainnya. Nah, ini kita copy ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam Figma itu perlu berurutan ya, karena Figma itu akan merekam setiap pergerakan kita langkah demi langkah. Kalau misalnya kita sembarangan ya, misalnya saya pertama adalah buat lingkaran di sini dulu. Terus saya copy ya, nge-copy dipindahin ke sini gitu. Nanti slide buttonnya itu akan bergesernya sesuai dengan urutan yang pertama kita buat. Jadi akan terlihat acak ya, nggak rapi. Jadi kalau mau buat sesuatu di Figma harus urut langkahnya ya. Nah, berarti kalau dari sini kita langsung copy ya. Alt sambil shift biar rapi. Nah, ini taruh di tengah-tengah ya. Nah, ini ada di belakang foto. Untuk taruh fotonya ini ke belakang, kontrol ini ya, kontrol kurung buka kotak sama dengan AI ya, mirip-mirip. Nah, kemudian kita ubah tata letaknya ya. Tata letaknya kita ubah. Kita pindahkan dulu kontrol kurung buka. Nah, ini kan jadi tahu ya. Nggak enak, kurang rapih ya. Nah, mungkin kayak gini. Terus ini juga jaraknya perlu disamakan ya. Terus berarti yang ini juga berubah. Iya, kita rapikan dulu ya ini ukurannya biar sama ya. Jaraknya 5. Ini jaraknya berapa sih? Sorry. Kita ubah dulu ya. Oke, nah jaraknya sekitar segini ya. Nah, lalu jadi tidak berurutan ya, nggak apalah. Kita nanti coba, mudah-mudahan tidak terlalu signifikan ya. Pindahkan lagi. Untuk pindahin ke atas, kontrol kurung buka ya. Nah, pindah ke atas gambar. Sekarang kita geser lagi kayak gini ya. Oke. Lalu kita copy lagi. Ini udah di tengah ya, sesuai. Copy lagi ke sini, lalu ke sini. Nah, ini udah sama. Sebisa mungkin sama ya jaraknya. Oke. Nah, ini udah, ini jadi satu kesatuan ya, satu kesatuan. Ini jadiin grup kalau bisa ya, biar nanti tidak berceceran. Ctrl G, kasih nama foto slide 1 aja deh, atau ini aja 1 ya, slide 1 sih. Slide 1. Terus yang ini kita grupkan dulu aja, Ctrl G, slide 2. Selanjutnya juga sama ya, kita copy. Ini ganti namanya di sini, slide 3.
Ini Ctrl G juga di sini slide 4. Oke, slide 4. Nah, ini udah ada 4. Nah, yang di sini dikemanain ya udah aja ya, kalau saya ini dibuang aja karena kita udah punya foto yang akan kita pakai di sini ya. Nah, kemudian setelah diubah namanya ya menjadi grup karena untuk memudahkan kita ya nantinya dalam melakukan prototype. Nah, sekarang kita seperti biasa ya, combine as varian. Nah, itu nanti kita ubah dulu jadi komponen ya. Ubah dulu jadi komponen. Nah, ini slide 1. Ubah jadi komponen. Slide 2. Ubah lagi. Slide 3. Lalu slide 4. Nah, kemudian yang ketarik malah ini. Kemudian combine as variance ya. Nah, ini slider. Oke. Nah, inilah yang akan kita lakukan sekarang ya. Agak digedein deh jaraknya. Biar enggak berantakan banget. Oke. Di bagian prototype ya, untuk yang pertama ini kita tambahkan interaksinya ya, lalu kemudian ininya jangan pilih tab ya, tapi kalau saya after delay ya, kita pilih after delay. Terus 800 ms ini adalah detik ya, yang nanti kalau misalnya nge-slide secara otomatis membutuhkan waktu berapa lama ya. Kalau 800 ms itu berarti 0,8 detik ya, nggak ada 1 detik 1 detik, nggak ada 1 detik 1 detik acan ya bahasa Sundanya. Jadi kita ganti aja, kira-kira slide-nya ditampilkan selama 1 detik ya. Berarti kalau 1 detik itu ada 1000 ms ya, 1 detik 1000 ms. Atau kalau ada yang mau 1 detik setengah gitu biar agak lama menampilkannya boleh ya, jadi 1500 ms. Nah, lalu ininya bukan non ya, tapi change to. Nah, bedanya apa? Change to dan navigate to. Kalau change to itu biasanya dipakai untuk varian ya, seperti ini. Di dalam varian ada beberapa komponen-komponen. Nah, kalau navigate itu biasanya berpindah ke halaman selanjutnya ya. Kayak gitu. Jadi kita pilihnya change to. Nah, ini dari property 1 ya. Lalu ke slide berapa gitu. Kalau di sini kan berarti dari sini, Nah, dari sini kita ke slide 2 ya harusnya. Harusnya ke sini slide 2 ya. Gitu. Sebentar. Ulangi dulu. Dari sini on drag change to. Nah, ini slide 2. Oke. Change to slide 2. Kok on drag sih after delay? Ininya tadi 1500 ms. MAMS. Oke, berarti udah ya. Untuk ini udah. Lalu kita ke slide 2 ya. Ubah lagi sama ininya after delay. Berarti 1500 ms juga. Ininya change to dari slide 2 berarti ke slide 3 ya. Nah, sekarang kita di slide 3 ke ini after delay 1500 ms karena satuannya ms ya. Ininya pindah ke change to slide 4. Nah, dari slide 4 balik lagi ke kemana? Ke slide 1. Betul ya. Jadi nanti akan berulang terus-terusan. Ngeloop gitu. Nah, ini banyak dipakai juga di aplikasi-aplikasi ya. Balik ke slide 1. Nah, mari kita demokan dulu ya. Kita play apakah sudah berhasil atau belum ya.
Oh iya, my bad ya. Saya selalu lupa gitu ya nge-asset masukin. Udah dari sini kita masukin dulu ke sini. Itu hal yang cukup krusial ya dan sering saya lupa. Ya kita masukin dari aset ke sini. Ini harus rapi ya. Kalau bisa harus di zoom benar-benar. Kemudian ini taruh ke belakang. Ctrl Shift kurung buka. Nah, oke. Kita bisa mulai. Nah, ini udah ngeload sendiri ya. Kita lihat. Tadi tuh after delay kan. Nah, benar after delay 1500 ms. 1 detik. 10 detik ya. 100 enggak lah. Wah, 10 detik dong. ms 100 ms kucing mobil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan-jangan 15 detik lagi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, jangan-jangan kelamaan nih kita ya. Sebentar. Soalnya ininya bener kok ya. Coba 800 aja dulu. Gak apa, atau 1000 atau 1000 aja coba ya. Untuk ininya jangan smart animate. Kita pilih dissolve aja. Kita pilih dissolve ininya. Sorry. Biasa ya. Selalu ada ini something. Ininya untuk animationnya saya pilih dissolve aja deh. Biar enggak ini ada efek dissolve-nya. Nah, coba. Nah, ya jadi jangan smart animate, itu sangat berpengaruh sekali ya dalam memilih dalam memilih efek ya. Kalau smart animate dia emang nggak akan bisa bergerak, tapi kalau dissolve atau instan dia bisa bergerak seperti ini ya. Tapi ini menurut saya terlalu cepat ya. Jadi kita pindahkan saja menjadi 3000 mungkin ya, 3 detik atau 2 detik gitu. Nanti ini bisa kita play lagi ya. Jadi seperti itu ya masalah yang biasa dihadapi gitu. Saya juga lupa tadi enggak ngeganti jadi dissolve tapi malah smart animate gitu. 2000 biar 2 detik ya. Per 2 detik. Ini 2000. Ini udah 2000 belum? Ini masih 1500. Oke, berhasil ya untuk ini. Oke. Sip. Untuk slide secara otomatis ya berdasarkan detik kita sudah ya di sini sudah berhasil loading karena internet. Nah, ini juga untuk after delay ini sebenarnya dipakai untuk efek ya, efek loading seperti Figma ini. Kita bisa membuat ketika kita membuka aplikasi di handphone ya, pertama-tamanya pura-pura ada delay dulu, lalu kemudian apa sih namanya tuh? Seolah-olah nanti langsung masuk get started ya. Itu nanti akan kita demokan di minggu depan aja ya. Nah, ini udah ya secara secara ini kita lihat bagus ya, nggak ada masalah. Tapi ini goyang-goyang ke kanan ke kiri ya. Oh ya, mengikuti titiknya. Oke, aman. Untuk desain dan semua fungsinya aman ya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Nah, oke, kalau begitu kita bisa mulai aja ya untuk yang selanjutnya. Setelah slider secara otomatis, kita bisa menambahkan lebih dari satu interaksi di dalam
sebuah komponen ya. Nah, kita tambahkan lagi aja di sini interaksinya. Sekarang saya mau kalau saya ngeklik titik-titik ya, ini akan berubah ke halaman selanjutnya ya. Nah, ini sama kayak kemarin ya, kemarin-kemarin yang kita pelajari. Caranya adalah dengan on tab ya. Jadi sekarang kita mulai aja, interaksinya kita tambah. Kemudian di titik yang kedua ini kita masukkan kita geser ke sini ya. Nah, jadi tab, on tab, change to slide 2 ya. Ininya mau di solve atau instan, di solve aja ya. Lalu dari titik yang ketiga ini klik lagi, bisa langsung aja ya, digeser juga seperti ini. Nah, ini on tab, change to slide 3 ya. Dari slide 2 ke slide 3. Lalu dari slide 3 ini kita ke slide 4. Ini kemarin ada yang ini ya, ada yang keliru mau milih ini tapi yang kepilih malah semuanya ya. Bukan seperti itu ya, tapi yang dipilih adalah kita klik lagi sampai mendapatkan tanda plus di persatuan objek ya. Jadi jangan salah dalam mengklik. Ini kita ke slide 4 ya, on tab. Lalu dari slide 4 berarti yang ini kita ke klik lagi ke slide 1. Tapi kadang kalau kekecilan kayak gini agak menyebalkan juga, jadi enaknya sih pakai ini ya. Tab, change to slide 1. Nah, slide 1 ininya di solve. Oke. Berarti untuk tombol kita sudah klik ya. Ini klik, kita coba dulu. Sekarang kita demokan. Ya. Saya mau klik manual. Nah, bisa ya. Cuman ini emang agak mengganggu ya, tombol di Figma itu. Kenapa harus seperti ini, tidak pointer? Jadi kadang kita bingung ini di mana pointernya. Nah, bisa ya diklik tuh, langsung pindah. Bisa. Secara fungsi sudah berhasil ya. Ini udah bisa diklik. Seperti itu ya. Aman ya. Nah, lalu satu efek lagi ya yang biasa ada di slide banner itu adalah kita ngedrag ya, ngegeser ke kanan ke kiri secara manual. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi di sini ya. Diklik. Kalau sekarang bukan ngeklik bulat-bulatnya, tapi kita sekarang klik gambarnya ya, yang tadi sudah saya tambahkan di sini. Ini bukan tab ya, tapi on drag. On drag, change to slide 2 ya. Dari slide 1 ke slide 2. Jadi kita bisa menambahkan banyak interaksi ya sebenarnya. Lalu kemudian dari slide 2 ini kita tambahkan on drag, change to slide 3. Nah, lalu sama ya. Dari slide 3 on drag, slide 4. Slide 4 on drag, change to slide 1 ya berarti. Nah, ini udah ada 3 efek ya di dalam slide bar. Oke, kita tampilkan. Kita drag ya. Nah, drag berhasil ya. Tapi ini dragnya nggak yang ke kanan ke kiri ya.
kita ngedeknya ke next gitu. Jadi berurutan, enggak balik ke kanan kiri, tapi kita tetap berjalan gitu. Ini kayaknya desainnya ada yang miring ya. Oke. Seperti itu ya. Sebentar. Kayaknya tadi titik-titiknya ada yang miring deh. Saya mau ini, penasaran. Mau dirapiin dulu, apakah udah rapi atau belum. Tuh kan miring. Agak digeser sedikit. Nah, kurang geser ke sini. Tuh kan. Kurang geser lagi. Fireball. Kayak yang kurang enak aja gitu kalau miring. Itu sebenarnya untuk merapikan ini ya, opsional aja. Nah ini kan, nah yang ini dia miring ke kanan tuh. Kita rapikan lagi ya. Tidak suka nih kalau miring-miring kayak gini tuh. Kita shift. Nah, gesernya pakai shift. Shift. Oke. Ini udah, di sini udah bener kan? Malah digeser lagi. Oke. Ini juga kurang. Gak ada rollers ya. Sebenarnya bisa ngikutin sumbu ya. Gitulah. Ini mah untuk merapikan aja karena saya tidak suka kalau kurang rapi. Kalau ini udah sama kan dengan ini? Kurang sih. Ya udah sini aja ngikut. Seperti itu. Ini udah benar sebenarnya. Oke, begitu ya untuk slider banner. Ternyata nggak sesulit yang